Salah seorang korban PKI di Sumur Tua Cogro adalah Kiai Haji Imam Sofwan, pengasuh pondok pesantren Thoriqus Sa'adah Harjosari, Madiun. Kiai Haji Sofwan dikubur hidup-hidup di dalam sumur tersebut setelah disiksa berkali-kali. Di antara kegemaran PKI yang terkenal adalah membantai para korbannya di Sumur Tua, kemudian ditimbun dengan tanah. Di sejumlah tempat di Magetan dan Madiun, terdapat beberapa sumur-sumur tua yang menjadi tempat pembantaian. Berikut ini adalah sumur-sumur yang menjadi saksi bisu pembantaian PKI. Tahun 1948, Soco memiliki sejarah tersendiri. Di desa inilah terdapat sebuah sumur tua yang dijadikan tempat pembantaian oleh PKI. Ratusan korban pembunuhan keji yang dilakukan PKI ditimbun jadi satu di lubang sumur yang tak lebih dari 1 meter persegi itu. Letak Soco yang strategis dan dekat dengan lapangan udara dan dipenuhi tegalan yang banyak sumurnya menjadikan kawasan itu layak dijadikan tempat pembantaian. Apalagi desa-desa ini juga dilewati rel kereta api lori pengangkut tebu di pabrik gula Glodok, pabrik gula Kanigoro, dan juga pabrik gula Goranggareng. Gerbong kereta lori dari pabrik gula Goranggareng itulah yang dijadikan kendaraan mengangkut para tawanan untuk dibantai di sumur tua di tengah tegalan desa Soco. Di sumur tua desa Soco ditemukan tak kurang dari 108 jenazah korban kebiadaban PKI. Sebanyak 78 orang diantaranya dapat dikenali, sementara sisanya tidak dikenal. Sumur-sumur tua yang tak terpakai di desa Soco memang dirancang oleh PKI sebagai tempat pembantaian massal sebelum melakukan pemberontakan. Beberapa nama korban yang menjadi korban pembantaian di desa Soco adalah Bupati Magetan Sudibyo, Jaksa R. Murti, Muhammad Suhud, ayah mantan Ketua DPR atau MPR Haris Suhud, Kapten Sumarno, dan beberapa pejabat pemerintah, serta tokoh masyarakat setempat, termasuk Kiai Haji Sulaiman Zuhdi Afandi, pimpinan Pondok Pesantren At-Thorihin Mojopurno Magetan. Di Soco sendiri terdapat 2 buah lubang utama yang dijadikan tempat pembantaian. Kedua sumur tua itu terletak tidak jauh dari rel kereta lori pengangkut tebu. Para tawanan yang disekap di pabrik gula Rejosari diangkut secara bergiliran untuk dibantai di desa Soco. Selain membantai para tawanan di sumur Soco, PKI juga membawa tawanan dari jalur kereta yang sama ke arah desa Cigro. Kini desa Cigro dikenal dengan nama desa Kenongo Mulyo. Terungkapnya sumur Soco sebagai tempat pembantaian PKI bermula dari igauan salah seorang anggota PKI yang turut membantai korban. Selang 100 hari setelah pembantaian di sumur tua itu, anggota PKI ini mengigau dan mengaku ikut membantai para tawanan. Setelah diselidiki dan diinterogasi, akhirnya dia menunjukkan letak sumur tersebut. Sekalipun letak sumur telah ditemukan, namun penggalian jenazah tidak dilakukan pada saat itu juga, tapi beberapa tahun kemudian. Hal ini disebabkan oleh kesibukan terdiri dari 6 orang. Menurut Pangat, mayat-mayat yang dia gali pada waktu itu sudah dalam keadaan hancur. Daging dan kulit jenazah hanya menempel sedikit di antara tulang belulang di kedalaman sumur sekitar 12 meter. Regu pertama menemukan 78 mayat, sementara regu kedua menemukan 30 mayat. Semua jenazah dihitung berdasarkan tengkorak kepala, karena tubuh para korban telah bercampur aduk. Di sini, kebanyakan adalah warga biasa yang dianggap menentang atau melawan PKI. Para korban pembantaian di Bangsari berasal dari desa Selo Tinata dan berlangsung sebelum pemberontakan 18 September 1948 dimulai. Mereka yang tertangkap PKI kemudian ditahan di Dusun Dadapan. Beberapa hari menjelang hari H pemberontakan,
Para tawanan ini pun disembelih di lubang pembantaian di tengah tegalan. Masyarakat setempat yang pantang menimbun sumur setelah tidak digunakan lagi. Sumur tua desa Cigrok demikian pula, tidak ditimbun, kecuali tertimbun sendiri oleh tanah. Sumur tua desa Cigrok terletak di rumah seorang warga desa sumur tersebut setelah disiksa berkali-kali. Bahkan ketika dimasukkan ke dalam sumur, Kiai Haji Imam Sofwan sempat mengumandangkan azan. Dua putra Kiai Haji Imam Sofwan, yakni Kiai Zubair dan Kiai Bawani, juga jadi korban dan dikubur hidup-hidup secara bersama-sama. Sebanyak 22 orang yang menjadi korban pembantaian di sumur tua desa Cigrok. Selain Kiai Haji Imam Sofwan dan kedua putranya, terdapat ditemukan. Selain beberapa sumur di Magetan, tempat pembantaian korban kebiadaban PKI di Madiun juga ditemukan di sebuah lubang di desa Kresek, desa Dungus. Di lubang pembantaian di tepi bukit ini ditemukan 17 jenazah. Mereka diantaranya adalah perwira militer, anggota DPRD, wartawan, dan masyarakat biasa. Pembantaian di Dusun Kresek dilakukan Kini di Kreseklah dibangun monumen dan tugu peringatan atas kekejaman PKI pada tahun 1948 dulu. Sebagaimana monumen di desa Soco, monumen keganasan PKI di Kresek juga dibangun untuk mengingat keganasan PKI dalam membantai lawan-lawan politiknya, dengan harapan paham itu tidak lagi bangkit kembali di bumi pertiwi. Aksi pemberontakan PKI dalam Madiun Affair 1948 Sebagai murid Stalin yang setia, Musso tidaklah berlebihan ketika memprioritaskan aksinya di pesantren. Sejarah telah mencatat kelicikan-kelicikan PKI yang menculik satu demi satu pimpinan pesantren yang dianggap musuh. Yel-yel PKI adalah pondok bobrok, langgar bubar, santri mati. PKI memang berhasil melumpuhkan sejumlah pesantren di Magetan. Salah satu pesantren inceran PKI adalah Takeran. Pesantren ini secara geografis sangat dekat dengan Gorang Gareng, sehingga dapat dikatakan bahwa pesantren Takeran adalah rangkaian pembantaian PKI yang terjadi di Gorang Gareng. Hitungkan, yaitu di dalam pesantren Takeran memang aktif melakukan penggembelengan fisik dan spiritual terhadap para santrinya.
pada tanggal 17 September 1948, tepatnya hari Jumat, Kiai Hamzah dan Kiai Nurun yang berasal dari Tulungagung dan Tegalrejo pergi ke Burikan. Setelah kepergian mereka seusai sholat Jumat, Kiai Imam Mursyid didatangi oleh tokoh-tokoh dan Imam Mursyid belum diketahui secara pasti. PKI terus melakukan penangkapan dan penculikan kepada ustadz-ustadz lainnya. Mursyid yang belum diketahui sampai sekarang karena mayatnya belum dapat ditemukan. Bahkan dari daftar korban yang dibuat PKI sendiri tidak tercantum nama Kiai Mursyid. Kabupaten Magetan selama ini sudah dikenal di dunia sebagai tempat beradanya lubang-lubang sumur pembantaian. Sebagaimana dicatat dalam buku Lubang-lubang Pembantaian Pemberontakan FDR/PKI 19 Magetan itu sejatinya isinya orang-orang yang dibunuh oleh PKI. Itulah faktanya. Ada banyak jumlah sumur-sumur neraka dan ladang pembantaian karya PKI di Magetan. Yang sudah ditemukan ada 7 sumur neraka dan 1 ladang pembantaian. Berikut ini adalah daftar catatannya. Waktu sumur-sumur neraka itu dibongkar pada tahun 1950, yang menyaksikan berpuluh ribu warga kabupaten dari berbagai desa, terutama keluarga-keluarga yang mencari anggota keluarganya yang hilang diculik PKI. Begitulah, puluhan ribu warga Magetan menjadi saksi kekejaman PKI yang memasukkan korban-korban kebiadaban mereka ke sumur-sumur neraka itu. Jumlah korban dihitung, diotopsi, semua terdata rapi, sebagian Itulah penjelasan yang menguatkan sesuai fakta yang pernah terjadi, bahwa pembantaian dimulakan oleh orang komunis. Jangan sampai kita terpengaruh dengan propaganda yang sedang dibangun orang-orang yang mengatakan bahwa PKI hanyalah korban politik. Padahal tidaklah demikian, karena daftar kekacauan dan kekejaman yang dilakukan orang-orang komunis sudah sangat banyak di negeri ini. Sehingga orang yang tidak sepakat dengan komunis, keluarga, ulama, tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Komunis tidak akan bisa tumbuh di negeri ini. Semoga kita semua, khususnya generasi muda, tercerahkan dengan adanya informasi ini. Dan kita jangan sampai salah dalam mengambil informasi. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.